Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat saya ada seseorang yang bisa mengetahui barang-barang yang hilang akibat pencurian, seperti motor yang hilang, uang yang hilang, dan lain sebagainya. Bahkan bisa mengetahui keberadaan emas yang masih berada di dalam tanah. Dan banyak orang-orang yang datang kepada orang tersebut. Apakah orang tersebut waliullah atau bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya. Sayang sekali penanya tidak mengatakan orang tersebut kaya atau tidak ya. Kalau memang bisa mengetahui keberadaan emas di dalam tanah, ya dia tinggal gali saja. Kemudian kalau sudah kaya raya dibagikan kepada seluruh fakir miskin ya. Begini, orang tersebut bukan waliullah ya, tetapi orang tersebut adalah dukun ya. Meskipun dia memakai peci, meskipun dia memakai sorban, jika orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang gaib, dia adalah dukun. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama tentang ciri-ciri dukun itu, salah satunya ini, orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Jadi ciri-ciri dukun yang paling menonjol itu ada 3 ya. Al-kahin allazi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Wa yad'i ma'rifatal asrari wa mutala'ata ilmil ghaibi. Jadi yang pertama ciri-ciri dukun itu ialah orang yang mengaku mengetahui kejadian yang akan datang. Jadi jika ada seorang mengetahui minggu depan atau bulan depan kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak, itu dukun ya. Meskipun dia seorang pimpinan pondok pesantren misalnya, kemudian dia memakai peci, memakai sorban, tetapi jika mengatakan kejadian-kejadian yang akan datang, maka dia adalah dukun. Yang kedua, ciri-ciri dukun itu wayadda'i ma'rifatal asrar, yaitu orang yang mengaku mengetahui rahasia-rahasia seseorang. Jadi dia mengetahui rahasia kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah itu dukun ya. Jadi bukan kelebihan. Orang yang bisa mengetahui rahasia kita itu bukan sesuatu kelebihan, tetapi itu justru dukun ya. Yang ketiga ini, yaitu wa mutala'ata ilmil ghaibi, yaitu orang yang bisa melihat atau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu emas yang berada di dalam tanah itu kan masih perkara yang gaib. Kemudian motor yang hilang itu kan perkara yang gaib, tidak tahu ya. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah ya. Dan diterangkan di dalam surah Al-Jin misalnya. Di dalam surah Al-Jin ayat 27 di sana disebutkan Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya. Diterangkan di sana Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun perkara yang gaib tersebut kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoinya. Karena sesungguhnya Allah mengadakan penjagaan, yakni malaikat di depan dan di belakangnya ya. Nah, jadi jika ada seorang mengetahui barang-barang yang hilang, dia bisa menunjukkan. Jangan khawatir, Pak, itu tempatnya motor yang dicuri itu di sebelah utara, dicuri oleh orang yang rumahnya warna kuning. Itu jangan dipercaya ya, itu jangan dipercaya. Bahkan diterangkan di dalam riwayat, istri Rasul itu pernah hilang kalungnya ya. Itu kejadiannya ba'da Isya. Kemudian dicari oleh Rasulullah dan seluruh para sahabat dari ba'da Isya sampai subuh. Itu tidak ketemu ya. Nah, itu Rasul dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, tetapi mereka tidak mengetahui barang yang hilang ya. Nah, ketemu kalung itu ketika waktu duha ya, kurang lebih jam 8 jam 9 lah.
di bawah dekapan unta. Jadi unta sedang mendekam, ternyata di bawahnya ya ketemu. Nah, kalau Rasul saja, para sahabat saja tidak bisa mengetahui barang-barang yang hilang, salah satunya kalung istri beliau, kenapa orang zaman sekarang bisa mengetahui motor yang hilang, uang yang hilang, emas yang berada di dalam tanah? Nah, jadi jika ada orang yang mengaku mengetahui barang-barang yang hilang, motor yang hilang, uang yang hilang, kemudian bisa mengetahui emas yang masih berada di dalam tanah, itu Bapak jangan datang ke sana, itu dukun ya. Sebab ancamannya berat. Orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Bahkan diterangkan di dalam hadis yang lain, dia itu telah ingkar kepada Al-Qur'annya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis-hadis, man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia menanyakan suatu perkara dan dia membenarkan, percaya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari ya. Di dalam hadis yang lain, man sadaqa arafan au kahinan au munajiman faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenarkan perkataan dukun atau membenarkan perkataan tukang ramal atau tukang nujum, maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni ingkar kepada Al-Quran ya. Nah, jadi buat Bapak, jika ada orang yang bisa mengetahui, bahkan dia misalnya nyata dia bisa mengetahui, itu jangan datang ke orang tersebut ya. Meskipun gelarnya sudah haji misalnya, itu bukan sebuah kelebihan ya. Itu bukan waliullah, tetapi itu dukun ya. Nah, mungkin seperti itu ya.